Saudara-saudara dimanapun Anda berada yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan, kuasailah setiap kami dimanapun kami berada, supaya hati dan pikiran kami terbuka untuk menyambut sabda-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Surat Roma pasal yang ketiga ayat 16 dan ayat yang ke-18 menjadi dasar dari perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita baca bersama. Keruntuhan dan kemalangan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada mereka. Itulah yang terdapat di dalam surat Roma pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan di sana, satu ayat yang sangat terkenal, yaitu bahwa takut kepada Allah adalah permulaan pengetahuan atau hikmat. Artinya, orang yang berhikmat adalah orang yang takut kepada Allah. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam surat Roma pasal 3 ini tadi, yang dikatakan bahwa orang-orang yang tidak takut kepada Allah itu hanya meninggalkan keruntuhan dan kemalangan atau kehancuran dan kedukaan. Tidak ada kedamaian yang dihadirkan oleh orang yang tidak takut kepada Allah. Kenapa demikian? Karena orang yang tidak takut kepada Allah dapat melakukan apa saja yang jahat dimanapun dan kapanpun. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, takut di sini sebenarnya artinya tidak lain adalah hormat dan patuh kepada Allah. Mengapa orang yang dikatakan takut atau hormat atau patuh kepada Allah atau orang yang demikian itu adalah orang yang berhikmat? Sementara orang yang tidak takut kepada Allah hanya menimbulkan berbagai kesusahan dan bencana. Sesuai yang saya kasihi, Allah itu ada di mana-mana. Ia maha hadir, omnipresent. Dimanapun juga. Tidak ada satu tempat pun di mana Allah tidak hadir. Orang yang takut kepada Allah atau hormat atau patuh kepada Allah, ia akan selalu berusaha untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, dimanapun dan kapanpun. Kenapa? Karena ia menghayati Allah ada di mana-mana. Bukan karena dia takut nanti kena hukuman, tidak. Karena ia hormat, karena dia mengasihi. Dan oleh karena itu ia patuh kepada Allah dimanapun tanpa harus diperintah, tanpa harus ditakut-takuti, tanpa harus diancam. Sebaliknya, orang yang tidak takut kepada Allah, tidak hormat dan tidak patuh kepada Allah, ia juga bisa melakukan apapun yang jahat dimanapun. Entahkah dia percaya bahwa Allah ada di mana-mana, atau dia tidak percaya adanya Allah, dimanapun dia bisa melakukan apa yang jahat, karena hidupnya sepenuhnya diatur oleh keinginan hatinya sendiri. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang semacam itu dikatakan oleh firman Tuhan tadi hanya menghadirkan, menimbulkan kehancuran dan kemalangan, kesusahan, kerusakan, dan tidak ada kedamaian di sana. Sebaliknya, mari kita menjalani kehidupan ini dengan hormat kepada Allah, menghayati Allah ada di mana-mana. Dimanapun kita berada, di situ juga ada Allah yang kita kasihi, yang kita patuhi kehendaknya. Maka dengan sendirinya kita juga akan selalu melakukan apa yang benar, apa yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah firman-Mu selalu menjadi pandu dalam kehidupan kami, menerangi jalan-jalan kami, sehingga jalan hidup kami selaras dan berkenan di hadapan Allah. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.